Halo anak-anak, ketemu kembali bersama Pak Anton dalam pembelajaran tematik untuk kelas 3 SD semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian kabarnya luar biasa, puji Tuhan dan sehat selalu. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Anton akan mengajak kalian untuk belajar bersama. Kita semua akan belajar dari tema yang ketujuh, yaitu tentang perkembangan teknologi. Subtema yang keempat yaitu tentang perkembangan teknologi transportasi. Adapun tujuan dan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut anak-anak ya. Tujuannya apa? Dengan berkarya, siswa mampu untuk membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Sedangkan materi yang akan kita pelajari bersama yaitu dari muatan SPDP, yaitu membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Anak-anak, mari sekarang kita mengenal apa itu teknik potong, lipat, dan sambung. Anak-anak, teknik potong, lipat, dan sambung adalah teknik dasar ya dalam membuat sebuah bentuk seni rupa. Bentuk seni rupa itu bisa dibuat pada sebuah bidang datar. Nah, bidang datar tersebut itu dapat berupa kertas, kardus, kain, atau benda dua dimensi lain yang mudah untuk dilipat. Anak-anak, peralatan dan media apa yang diperlukan dalam membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung ini? Mari kita lihat. Dalam membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung, itu diperlukan beberapa peralatan dan media sebagai berikut anak-anak ya. Alat media menggambar. Nah, ya, bisa pensil, bisa spidol, ya itu untuk menggambarnya. Sedangkan medianya itu bisa kertas atau bisa juga menggunakan kardus dan kain. Ya. Itu alat dan media untuk menggambar. Yang kedua, alat pemotong. Nah, ketika kita memotong ya, ketika membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung, ketika memotong kita perlu bantuan alat yaitu gunting atau cutter. Nah, ini ada gunting atau cutter ya. Itu gunanya untuk memotong. Yang ketiga yaitu alat perekat. Alat perekat itu bisa apa? Bisa lem ya, lem kertas atau lem yang lain, bisa double tip, dan juga bisa menggunakan selotip ya. Yang keempat, alat penghias. Ya, alat penghias itu bisa menggunakan alat-alat pewarna ya untuk mewarnai. Juga bisa menggunakan kertas warna ataupun juga bisa menggunakan kain, kardus, dan lain-lain. Itu anak-anak peralatan dan media yang diperlukan untuk membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah pembuatannya? Mari kita lihat anak-anak. Yang pertama-tama itu diawali dengan menggambar pada bidang datar. Misalnya kalian bidang datarnya menggunakan media kardus anak-anak. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah menggambar. Menggambar apa? Menggambar sesuai dengan karya yang akan kita hasilkan. Misalnya kamu akan membuat karya mobil-mobilan dari kardus. Maka yang perlu kamu lakukan pertama kali yaitu menggambar pada kardus ini bagian-bagian mobil ya yang akan kalian buat. Gambar terlebih dahulu ya. Menggunakan pensil bisa, menggunakan spidol bisa ya. Gambar dulu mobilnya di sini. Nah. Yang kedua, potong gambar menggunakan gunting atau cutter.
Ingat anak-anak ya, gunting dan cutter itu merupakan peralatan yang tajam untuk memotong. Jadi perlu bantuan guru atau orang tua. Ya, ingat ya. Oke. Jadi anak-anak ya, ketika kalian sudah menggambar bagian-bagian mobil pada kardus tersebut, nah, setelah itu baru kalian potong menyesuaikan dengan gambarnya menggunakan gunting bisa atau menggunakan cutter. Langkah yang ketiga, menyambung bidang datar yang telah dipotong. Ya, proses menyambung biasanya itu menggunakan perekat seperti lem ya, double tip, selotip atau alat perekat lainnya. Ya, setelah kalian potong-potong sesuai bagian-bagiannya, lalu kalian sambungkan untuk menjadi bentuk karya yang ingin kalian hasilkan. Yang keempat, setelah bagian-bagian itu disambungkan anak-anak ya, bagian yang terakhir yaitu menghias bagian-bagian yang sudah tersambung. Dapat menggunakan teknik aplikasi ya, dengan cara menempelkan hiasan-hiasan pada bagian utama karya. Jadi untuk menghias karya yang sudah kalian potong, yang sudah kalian sambung tadi supaya menjadi lebih indah, maka bisa kalian hias dengan teknik aplikasi, yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara menempelkan hiasan-hiasan pada bagian utama karya. Misalnya kalian membuat mobil, bagian-bagian tadi sudah kalian potong, lalu kalian sambungkan menjadi satu sehingga menjadi bentuk mobil. Kan belum nampak indah karena masih warnanya coklat seperti kardus biasa semacam ini. Tetapi akan menjadi lebih indah jika itu kalian hias ya dengan cara teknik aplikasi ya. Ya dengan cara apa? Dengan cara menempelkan hiasan-hiasan ya. Yang bisa kalian tempelkan apa? Misalnya kertas warna, kain, karton. Tetapi juga bisa kalian menggunakan alat pewarna anak-anak ya untuk mengecat, mewarnai pintunya. Misalnya ketika kalian tadi membuat mobil misalnya ya, bisa pintunya, jendelanya kalian warnai sehingga menjadi lebih indah ya. Oke. Nah, sekarang Pak Anton akan tunjukkan tutorial atau contoh pembuatan karya seni dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Di sini Pak Anton akan tunjukkan contoh pembuatan karya yaitu berupa mobil-mobilan dari kardus menggunakan teknik potong, lipat, dan sambung. Mari kita lihat video tutorialnya. Anak-anak, sekarang mari kita lihat video tentang bagaimana membuat mobil-mobilan dari kardus menggunakan teknik potong, lipat, dan sambung. Nah, ini alat-alatnya anak-anak ya. Gunting, penggaris ya. Terus menggunakan cutter untuk memotongnya juga, spidol warna hitam, lem kertas, dan juga menggunakan media kardus ya. Dan juga ada tambahan yaitu menggunakan media kertas. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Pertama-tama ya, gambar bagian kardus sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Karena kita ingin membuat mobil-mobilan, maka kita perlu menggambar terlebih dahulu dengan bantuan penggaris dan spidol, menggambar bentuk-bentuk yang ingin kita inginkan agar karya kita dalam bentuk mobil itu bisa kita buat ya. Setelah kita gambar lalu kita potong ya. Setelah gambar lalu kita potong bagian-bagian yang sudah kita garisi tadi sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, hati-hati ya ketika kalian memotong. Nah, setelah kalian potong ya nanti bisa kalian lipat. Nah, setelah kalian potong kalian lipat sesuai bagian-bagiannya. Nah, dilipat. Oke ya, dilipat satu persatu bagian-bagian yang sudah kita gambar, kita potong lalu kita lipat. Nah,
Nah ini untuk membuat jendela depannya dilipat juga ya. Jadi sudah digarisi, bagian juga sudah dipotong lalu dilipat. Nah ya, oke, dilipat untuk membuat jendela depannya. Oke, lalu bagian belakangnya kita lipat juga ke arah dalam untuk membuat bagian tempat duduknya anak-anak ya. Oke, mudah bukan? Nah, setelah itu potong kertas putih ya, potong kertas putih untuk membuat apa ini? Ayo kita lihat nanti ya. Ini untuk membuat apa ya? Nah, ternyata anak-anak kertas putih ini untuk membuat apa? Nah, nanti kita lihat kertas putih ini untuk membuat apa. Nah, sebelumnya kita kasih lem dulu. Nah, setelah kita lem, kita kasih lem, nah kita tempelkan. Ternyata dipakai untuk membuat bagian jendela depan dari mobil tersebut. Nah, kita tempelkan. Kalian bisa menggunakan kertas warna lainnya anak-anak ya untuk membuat bagian kacanya. Nah, sekarang kalian bisa lihat ya, mobil-mobilannya sudah jadi. Bentuknya masih sangat sederhana. Nah, kalian bisa mencontohnya, tetapi Pak Anton berharap kalian bisa memberikan hiasan yang lebih menarik. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi menyaksikan video tutorial bagaimana cara membuat mobil-mobilan dari kardus, nah sekarang Pak Anton akan memberi tugas kepada kalian. Apa tugasnya? Mari kita lihat. Nah, ini tugasnya anak-anak ya. Nah, Pak Anton beri tugas kepada kalian ya untuk membuat sebuah karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Karyanya anak-anak, karyanya tentang alat-alat transportasi ya, karena kita belajar dari tema 7 subtema. Yang keempat yaitu tentang perkembangan teknologi transportasi. Maka pada tugas kali ini Pak Anton minta kalian membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung berupa alat-alat transportasi. Bisa mobil-mobilan, bisa kapal-kapalan, bisa pesawat, nah, bisa bis. Nah ya, kalian buat karya itu. Nah, anak-anak, supaya memudahkan kalian, anak-anak bisa mencontoh hasil karya dan cara pembuatan karyanya dengan teknik potong, lipat, dan sambung yang terdapat di bukumu halaman 94 atau 104. Ya, kalian bisa lihat di situ. Ya, bisa mencontoh itu juga. Kamu juga bisa mencontoh video pembuatan karya yang sudah ditunjukkan pada pembelajaran ini tadi ya, video tutorial tadi. Kalian bisa mencontoh pembuatan mobil dari kardus tadi juga ya. Nah, anak-anak, untuk pengiriman hasilnya nanti ada 5 foto yang harus kalian kirimkan. Yang pertama, foto ketika kalian memotong, itu dikirimkan. Yang kedua, foto ketika kalian melipat. Yang ketiga, foto ketika kalian menyambung atau menempelkan. Yang keempat, itu foto ketika kalian menghias ya. Yang kelima, foto hasil akhirnya. Lalu kelima foto itu dikumpulkan ya, dikirimkan di Google Classroom paling lambat hari Selasa 6 April 2021 pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kalian kerjakan ketika libur ya, untuk mengisi waktu kalian dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Itu tugasnya anak-anak ya, jangan lupa ya. Dan Pak Anton berharap tidak ada yang terlambat dan semuanya mengerjakan tugas ini dengan baik. Nah, anak-anak, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita kali ini? Yang pertama anak-anak, bahwa teknik potong, lipat, dan sambung itu adalah teknik-teknik dasar dalam membuat sebuah bentuk seni rupa yang bisa dibuat pada sebuah bidang datar. Peralatan apa yang diperlukan? Peralatan yang diperlukan adalah alat gambar, alat potong, alat sambung, dan juga alat penghias. Lalu tahap pembuatannya bagaimana? Tahap pembuatannya yaitu yang pertama digambar, lalu dipotong, lalu disambung, dan terakhir dihias. Itu anak-anak beberapa kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Oke, saya kira cukup sekian anak-anak untuk pembelajaran kita. Lalu apa yang bisa kita refleksikan dari pembelajaran ini?
Ya, Pak Anton berharap pembelajaran kali ini bisa kalian ikuti dengan baik di rumah, dengan perasaan senang, ya, untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Dan juga harapan kita semua, kalian semuanya semakin memahami tentang bagaimana pembuatan karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Oke, anak-anak, saya kira cukup sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Pak Anton ucapkan terima kasih atas usaha dan perhatian kalian. Pak Anton juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang sampai hari ini telah memberikan dukungannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.